Terima kasih telah menonton video ini. Tapi jangan buru-buru tutup. Karena apa yang akan kamu dengar di sini bukan sekadar motivasi manis atau kalimat positif yang biasa kamu lihat di Instagram. Kita akan bahas tuntas bagaimana orang-orang yang benar-benar kaya secara mental, spiritual, dan finansial memulai harinya. Orang kaya bukan cuma punya uang, tapi punya sistem berpikir yang kuat. Salah satu sistem paling mendasar yang mereka bangun adalah ritual pagi. Ini bukan gaya hidup pamer atau tren estetika kayak journaling sambil ngopi di balkon villa. Tapi ini soal pemrograman ulang pikiran bawah sadar untuk selaras dengan frekuensi keberlimpahan, bukan frekuensi kekurangan. Banyak dari kita terlalu logis, terlalu realistis, bahkan sering hidup dalam mode krisis. Padahal saat kita bangun pagi, otak dalam kondisi gelombang theta, yaitu saat paling terbuka untuk menerima sugesti dan niat. Kalau kita isi pagi dengan keluhan, stres, dan pikiran negatif, maka kita sendiri yang memberi perintah kepada semesta untuk mengulang siklus hidup yang stagnan. Ini bukan soal keberuntungan atau nasib. Ini tentang sistem berpikir dan ritual sadar. Dalam video ini, kita akan membongkar cara kerja energi, hukum semesta, serta kebiasaan-kebiasaan pagi orang sukses yang bisa mulai kamu tiru. Pagi hari bukan waktu sembarangan. Ini adalah momen pertemuan antara kesadaran dan kemungkinan. Siapa yang gagal sadar, dia akan kehilangan kemungkinan terbaik dalam hidupnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak kamu untuk subscribe channel Ars Pandangan Hidup. Channel ini bukan sekadar tempat cari inspirasi, tapi ruang untuk memahami hidup dari sudut pandang spiritual, sains, dan filsafat. Kamu juga bisa ikut berdiskusi di kolom komentar tentang pengalaman kamu dalam membangun ritual pagi atau tantangan yang kamu hadapi dalam hidup sehari-hari. Jangan ragu, tulis di bawah. Kita di sini sama-sama belajar. Sekarang, balik ke topik. Banyak dari kita belum sadar bahwa beberapa menit pertama setelah bangun tidur bisa menentukan arah hidup kita. Kalau kamu mulai hari dengan membuka HP, langsung cek notifikasi, lalu teringat cicilan, pekerjaan yang menumpuk, atau masalah pribadi, maka otak kamu langsung masuk ke mode bertahan, bukan mode berkembang. Sedangkan orang kaya, mereka tahu cara menggunakan waktu transisi ini dengan bijak. Mereka mungkin tidak langsung menyeduh kopi, tapi menyeduh niat dan kesadaran untuk menciptakan hari yang selaras dengan tujuan mereka. Ritual ini bisa berupa meditasi, doa, journaling, atau bahkan hanya duduk dalam diam sambil mengatur napas. Yang penting adalah kesadaran penuh, karena saat kamu sadar, kamu bisa memberi arah. Saat kamu memberi arah, hidup kamu mulai bergerak bukan hanya karena kewajiban, tapi karena pilihan sadar yang kamu ambil setiap pagi. Pagi hari memiliki makna yang sangat dalam banyak ajaran agama dan kebijaksanaan kuno. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa waktu subuh adalah waktu penuh berkah, dan rezeki itu diturunkan di waktu tersebut. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa doa di waktu subuh memiliki kekuatan luar biasa. Ini bukan sekadar ritual agama, tapi bentuk penyelarasan diri dengan semesta dan waktu suci. Di ajaran lain seperti kebudayaan Veda di India, pagi hari dianggap sebagai momen sattva, yaitu saat kesadaran manusia paling murni dan mudah terkoneksi dengan ilahi. Dalam Taoisme, pagi hari adalah saat di mana qi, energi hidup, mengalir paling bersih dan kuat. Bahkan dalam filsafat Yunani kuno, tokoh seperti Marcus Aurelius menulis jurnal refleksi setiap pagi, bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebagai latihan penguatan mental sebelum menghadapi dunia. Jadi kita bisa lihat bahwa dari berbagai sudut pandang, spiritual, sejarah, hingga psikologi modern, pagi hari memang punya kekuatan yang besar. Kita hanya perlu melatih diri untuk sadar dan memanfaatkannya. Ritual pagi bukan untuk pamer, tapi alat untuk menyambungkan jiwa dengan arah hidup yang kita inginkan. Saat kamu melatihnya setiap hari, bukan cuma mental kamu yang berubah, tapi realitas hidup kamu pun ikut berubah. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengubah nasib, kita harus bekerja keras tanpa henti, mengejar kesempatan siang dan malam, dan menyingkirkan semua halangan dengan logika semata. Padahal kerja keras tanpa arah yang benar hanya menghasilkan kelelahan, bukan keberhasilan. Orang-orang kaya dan sukses sejati memahami satu hal penting.
Kerja keras itu harus disertai dengan kerja sadar, dan itu dimulai sejak detik pertama mereka membuka mata di pagi hari. Mereka tidak membiarkan hidup mereka digerakkan oleh alarm, notifikasi, atau tekanan pekerjaan semata. Justru, mereka yang hidupnya terlihat enteng, seperti selalu ada jalan keluar, ternyata telah mendesain hidup mereka dari waktu paling sakral, pagi hari. Di momen itu mereka tidak hanya menyiapkan tubuhnya, tetapi juga menyiapkan jiwanya untuk menyambut arah hidup yang mereka inginkan. Saat sebagian besar orang baru mulai mencari kopi dan mengeluh, orang-orang ini sudah memberikan perintah ke alam semesta tentang bagaimana mereka ingin hidupnya berjalan hari ini. Ritual ini bukan sulap, bukan sihir, dan bukan motivasi murahan. Ini adalah sistem kerja kesadaran yang dirancang untuk mengarahkan energi, pikiran, dan tindakan kita agar sinkron dengan tujuan besar hidup kita. Jadi jika kamu merasa hidup kamu seperti berjalan di tempat atau bahkan mundur, bisa jadi bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu belum mengatur pagi kamu sebagai titik awal energi kesadaran, bukan sekadar rutinitas yang diulang tanpa makna. Lalu bagaimana sebenarnya ritual pagi yang dijalani oleh orang-orang sukses dan berkelimpahan itu? Apakah harus mengikuti pola orang lain? Tidak selalu. Yang terpenting adalah kesadaran penuh bahwa pagi bukan hanya soal bangun, mandi, dan berangkat kerja. Pagi adalah momen penciptaan, bukan sekadar permulaan hari. Para miliarder dunia punya kebiasaan yang berbeda-beda di pagi hari, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menggunakan waktu ini untuk mengarahkan pikiran dan emosi mereka. Misalnya, tokoh seperti Oprah Winfrey memulai pagi dengan meditasi dan afirmasi. Elon Musk dikenal mengatur harinya berdasarkan prioritas terpenting sejak pagi. Di dunia Islam kita diajarkan untuk salat subuh, berzikir, dan memulai hari dengan doa dan ketundukan kepada Tuhan, yang sebenarnya adalah bentuk tertinggi dari penyerahan diri dan penyelarasan niat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa keberkahan itu ada pada pagi hari. Maka orang-orang yang menjadikan subuh sebagai titik awal kesadaran spiritualnya, sesungguhnya sedang membuka pintu-pintu rezeki dan ketenangan hati yang jauh lebih luas. Dalam dunia psikologi modern, ini sejalan dengan penelitian tentang neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan membentuk jalur pikiran baru. Dan waktu paling kuat untuk melatihnya adalah saat kita baru bangun tidur, saat gelombang otak masih berada di frekuensi theta, dan pikiran bawah sadar masih terbuka. Di momen ini, satu afirmasi bisa lebih kuat dari 100 kata motivasi di siang hari. Banyak dari kita masih terjebak dalam pola pikir lama. Kalau belum capek, belum kerja. Kalau belum stres, belum produktif. Padahal produktivitas sejati datang dari kejernihan pikiran, bukan dari ketergesaan. Orang-orang kaya dan berkesadaran tinggi memahami ini dengan sangat baik. Mereka tidak mulai hari dengan buru-buru, tapi dengan ketenangan yang terencana. Mereka tahu bahwa emosi pertama yang kita rasakan di pagi hari akan menjadi nada dasar seluruh hari kita. Kalau kamu bangun dan langsung stres, maka sepanjang hari kemungkinan besar kamu akan bereaksi dari tempat yang sama. Dari energi, ketakutan, kekurangan, dan tekanan. Tapi jika kamu mulai hari dengan kesadaran, dengan tenang, bersyukur dan berdoa, maka kamu menciptakan realitas yang lebih damai dan penuh peluang. Dalam filsafat stoikisme, hal ini disebut sebagai premeditatio malorum, yaitu praktik membayangkan berbagai kemungkinan buruk, bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyiapkan pikiran agar tidak reaktif. Dengan ini, kita tidak dikendalikan oleh peristiwa, tapi mampu merespons dengan bijak. Dalam Islam pun, kita diajarkan untuk memulai pagi dengan membaca doa, bangun tidur, zikir pagi, dan bahkan membaca Al-Quran. Semua itu adalah bentuk latihan kesadaran spiritual yang sangat dalam. Dan saat kamu mulai terbiasa mengisi pagimu dengan hal-hal seperti ini, kamu akan merasa lebih kuat secara mental, lebih tenang secara batin, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan sepanjang hari. Sekarang, mari kita bicara dari sisi neuroscience dan psikologi modern. Apa sebenarnya yang terjadi di otak kita ketika kita bangun tidur? Saat kita baru saja terjaga dari tidur, otak kita berada dalam kondisi gelombang theta,
yaitu gelombang yang berkaitan erat dengan alam bawah, sadar, intuisi, dan imajinasi. Ini adalah kondisi yang sangat langka, karena kita tidak bisa masuk ke gelombang ini saat kita sudah terlalu sadar dan aktif. Dalam kondisi ini, pikiran bawah sadar terbuka lebar dan bisa menerima berbagai informasi dan sugesti tanpa perlawanan logika. Jadi apa yang kamu pikirkan, ucapkan, atau rasakan di momen ini akan langsung masuk ke dalam program bawah sadar kamu. Itulah kenapa kalau kamu bangun dan langsung ngomel soal hidup, pekerjaan, utang, atau masalah pribadi, maka kamu sedang memasukkan semua itu ke dalam sistem pikiranmu. Dan sebaliknya, kalau kamu bangun dengan syukur, doa, afirmasi positif, atau sekadar duduk hening untuk menyadari napas dan niatmu hari ini, maka kamu sedang memprogram ulang sistem hidupmu ke arah yang lebih berlimpah. Banyak penelitian psikologi juga menyebut bahwa emosi dominan saat pagi hari akan membentuk kecenderungan emosional sepanjang hari. Maka ritual pagi bukan hanya soal spiritualitas, tapi juga tentang sains tentang bagaimana otak dan emosi bekerja. Dengan kesadaran ini, kamu bisa mulai memanfaatkan waktu pagi sebagai laboratorium perubahan hidupmu sendiri. Kita sudah bicara dari sisi spiritual, sejarah, hingga sains. Tapi sekarang, mari kita refleksi. Bagaimana pagi kamu selama ini? Apakah kamu bangun dengan semangat atau malah cemas? Apakah kamu membuka hari dengan rasa syukur atau dengan rasa ingin kembali tidur? Karena pola kecil ini, kalau diulang terus setiap hari, akan membentuk jalan hidup kamu. Kalau kamu sadar, kamu bisa ubah. Tapi kalau kamu terus jalani tanpa kesadaran, maka kamu akan terjebak dalam siklus yang berulang tanpa kemajuan. Orang sukses bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi mereka punya ritual dan sistem mental yang membuat mereka tetap bisa bergerak maju meskipun dalam tekanan. Dan semua itu dimulai dari cara mereka menyambut pagi. Mereka tidak menyerahkan pagi mereka pada mood, cuaca, atau notifikasi. Tapi mereka mengatur dengan sadar bagaimana mereka ingin merasakan dan berpikir. Apakah kamu ingin hidup kamu berubah? Maka ubah dulu caramu menyambut pagi. Jangan biarkan kebiasaan lama terus memimpin kamu menuju arah yang kamu gak suka. Bangun dan beri makna pada pagi harimu. Bahkan hanya 10 menit saja untuk duduk, bernapas, menyebut nama Tuhan, dan mengucapkan niat hidupmu hari ini bisa menjadi titik balik besar dalam cara semesta meresponsmu. Karena hidup bukan hanya soal apa yang kita kerjakan, tapi soal siapa diri kita saat mengerjakannya. Dan itu ditentukan sejak pagi hari. Sekarang kita masuk ke praktik. Banyak orang berpikir bahwa membangun ritual pagi itu sulit atau harus punya waktu luang yang banyak. Padahal kenyataannya, ritual pagi bisa dimulai hanya dengan 5-15 menit saja, asalkan kamu mengisinya dengan kesadaran dan niat yang kuat. Kuncinya bukan pada lamanya waktu, tapi pada kualitas kesadaran yang kamu bawa. Jadi jangan tunggu kamu punya jadwal kosong. Mulai saja dari sekarang, walaupun kamu hanya punya waktu sebentar sebelum berangkat kerja atau antar anak sekolah. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah hindari menyentuh ponsel selama 30 menit pertama setelah bangun. Jangan langsung buka media sosial, email, atau chat. Karena begitu kamu buka itu semua, pikiranmu akan langsung terseret oleh dunia luar, bukan dunia dalam. Langkah kedua, duduk sejenak. Tenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam, rasakan tubuhmu. Sadari bahwa kamu masih diberi hidup. Lalu ucapkan dalam hati atau lantang, aku siap hari ini untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan hadir. Aku memilih tenang, aku memilih berkembang. Langkah ketiga, kamu bisa menulis jurnal singkat. Isinya bebas, tapi usahakan ada 3 bagian. Syukur, niat, dan afirmasi. Contoh, hari ini aku bersyukur atas kesehatan tubuhku. Aku niat menjadi lebih produktif dan ramah. Aku percaya bahwa rezeki datang dari berbagai arah yang tak terduga. Simple kan? Ini bukan sekadar kata-kata, tapi komando kepikiran bawah sadar dan frekuensi semesta yang kamu pancarkan dari pagi hari. Lanjut ke langkah keempat, yang tak kalah penting. Hubungkan ritual pagimu dengan Tuhan sesuai keyakinanmu. Dalam Islam, ritual ini sangat kaya. Kita sudah disediakan kerangka spiritual melalui sholat subuh, zikir,
doa pagi, dan membaca Al-Quran. Tapi terkadang ritual ini dilakukan tanpa kesadaran, hanya menjadi rutinitas. Maka tugas kita adalah menghidupkannya kembali dengan kesadaran penuh. Ketika kamu sujud di pagi hari, sadari bahwa kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada Zat yang Maha Mengatur. Ketika kamu berzikir, ulangi dengan penuh makna, bukan sekadar membaca teks. Karena saat kamu benar-benar hadir dalam ibadahmu, kamu sedang menggetarkan jiwa dalam frekuensi yang sangat tinggi. Ini bukan hanya soal pahala, tapi juga tentang menstabilkan energi batin agar kamu bisa menghadapi dunia dengan lebih kuat. Jika kamu dari keyakinan lain, kamu juga bisa melakukan meditasi pagi, pembacaan ayat suci, atau doa syukur. Semua ini membawa efek yang serupa, membangun pusat ketenangan di dalam jiwa sebelum dunia luar menguji mentalmu. Langkah kelima, gerakan tubuhmu. Tidak perlu olahraga berat, cukup peregangan ringan, jalan kaki sebentar, atau gerakan yoga sederhana. Ini penting karena tubuh menyimpan energi, dan saat kamu bergerak dengan sadar, kamu sedang mengalirkan energi stagnan keluar dari tubuhmu. Pagi bukan waktu untuk loyo dan rebahan terlalu lama, tapi waktu untuk menyapa dunia dengan energi baru yang kamu bangun dari dalam diri sendiri. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih ritual pagi sepenting itu? Apa nggak bisa dilakukan siang atau malam aja? Jawabannya sederhana, karena pagi adalah waktu paling jujur bagi pikiran dan jiwa kita. Di pagi hari sebelum terpapar energi luar, pikiran kita masih dalam kondisi netral. Belum tersentuh kegelisahan, belum kena tekanan, belum terbawa emosi dari orang lain. Itulah kenapa pagi menjadi waktu emas untuk menanam niat dan vibrasi baru. Seperti petani yang menanam benih, kita menanam pikiran dan perasaan di pagi hari, yang nanti akan tumbuh sepanjang hari menjadi sikap, tindakan, dan keputusan. Kalau kamu menanam benih syukur, semangat dan niat baik, maka besar kemungkinan hari kamu akan dipenuhi hal-hal yang sejalan. Tapi kalau kamu menanam keluhan, amarah, dan rasa malas, ya jangan heran kalau seharian kamu merasa disabotase oleh hidup. Ingat, semesta bukan menghukum, tapi merespon getaranmu. Maka ubah getaran itu dari awal hari. Bahkan jika kamu hanya bisa lakukan satu hal di pagi hari, pilihlah satu afirmasi positif dan ulangi dengan sepenuh hati. Contoh, aku hidup dalam bimbingan Tuhan. Rezekiku datang dari arah yang tak kusangka. Aku terbuka pada pertumbuhan. Kalimat ini, kalau kamu ulang dengan rasa percaya dan getaran hati yang dalam, akan mengubah cara kamu melihat dunia dan cara dunia merespons kamu. Inilah kekuatan dari ritual pagi. Kecil di permukaan, tapi besar di dalam efeknya. Sekarang kita masuk ke perbedaan vibrasi kekurangan dan vibrasi keberlimpahan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran kita di pagi hari. Vibrasi kekurangan muncul ketika kamu bangun dan langsung merasa kurang. Kurang waktu, kurang uang, kurang semangat. Hal-hal ini menciptakan emosi negatif seperti takut, iri, cemas, dan putus asa. Sedangkan vibrasi keberlimpahan muncul ketika kamu bangun dan merasakan cukup. Cukup napas, cukup syukur, cukup niat baik untuk menjalani hari. Dari dua sikap inilah semesta akan merespon. Kalau kamu hidup dari rasa takut, maka kamu akan menarik lebih banyak hal yang memperkuat ketakutanmu. Tapi kalau kamu hidup dari rasa cukup, kamu akan membuka jalan untuk menerima lebih banyak keberlimpahan. Itulah kenapa bangun tidur bukan sekadar bangun fisik, tapi bangun kesadaran. Kalau kamu ingin rezekimu berubah, hubunganmu membaik, atau karirmu naik, jangan cuma fokus ke hasil luarnya. Perbaiki dulu sumber getarannya, yaitu dirimu di pagi hari. Bahkan jika kamu tidak punya uang sekalipun, kamu bisa punya kesadaran keberlimpahan. Karena rasa kaya bukan soal angka, tapi soal getaran batin, bahwa kamu cukup dan terbuka menerima lebih. Disinilah rahasia besar orang-orang sukses. Mereka tidak menunggu saldo besar untuk merasa kaya. Mereka merasa kaya dulu di dalam, lalu dunia ikut menyesuaikan. Dan semua itu dimulai bukan dari kantor, bukan dari usaha, tapi dari ritual pagi hari yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Kalau kamu masih merasa ragu, coba lihat kehidupan orang-orang sukses di sekelilingmu. Bukan dari media sosial, tapi dari kehidupan nyata. Amati pola mereka. Kamu akan lihat bahwa mereka sangat menghargai waktu pagi. Mereka bukan sekadar bangun cepat, tapi mereka punya struktur.
Ada yang mulai dengan membaca kitab suci, ada yang meditasi, ada yang journaling, ada juga yang berjalan kaki sambil berpikir. Tapi semuanya punya benang merah. Mereka mengisi pagi dengan kesadaran, bukan kebisingan. Ini bukan tentang siapa yang paling spiritual atau paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar bahwa hidup ini dimulai dari dalam. Bahkan kalau kamu Muslim, kamu bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu memulai harinya dengan ibadah, menyapa keluarga, dan menata hidup dengan lembut tapi tegas. Beliau tidak terburu-buru tapi juga tidak santai berlebihan. Karena beliau tahu jiwa yang rapi akan menghasilkan hidup yang tertata. Hal ini juga diamini oleh banyak tokoh sufi yang berkata bahwa pagi adalah waktu roh manusia kembali dari alam mimpi. Dan saat itu, jiwa sedang dalam posisi paling halus. Maka jika kamu sambut pagi dengan amarah atau keluhan, kamu sedang menggores jiwa dengan getaran rendah. Tapi jika kamu sambut pagi dengan syukur, doa, dan kesadaran, maka kamu sedang menyirami jiwa dengan cahaya yang menyuburkan hari-harimu. Itulah kekuatan pagi. Bukan soal waktu, tapi soal kondisi batin saat kamu mengawali segalanya. Banyak orang belum sadar bahwa apa yang mereka alami sepanjang hari seringkali hanyalah refleksi dari getaran pertama yang mereka pancarkan di pagi hari. Maka kalau kamu bangun dalam keadaan malas, kesal, atau cemas, lalu sepanjang hari banyak hal tak mengenakan terjadi, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pantulan dari vibrasi awal yang kamu settle di detik pertama kamu membuka mata. Ilmu psikologi modern menyebut ini sebagai efek priming, yaitu ketika pikiran kita dipengaruhi oleh informasi awal yang kita terima, lalu tanpa sadar membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi jika di pagi hari kamu langsung lihat berita buruk, keluhan dari grup WhatsApp, atau stres karena pekerjaan, maka otak kamu akan menyetel mode bertahan sepanjang hari. Tapi kalau kamu awali pagi dengan afirmasi positif, syukur, atau doa, maka kamu sedang menyetel mode pertumbuhan yang membuka pintu peluang baru. Bahkan secara neuroscience, otak kita di pagi hari berada dalam frekuensi gelombang theta, yaitu frekuensi yang sangat reseptif terhadap sugesti. Artinya, semua yang kamu pikirkan, ucapkan, dan rasakan saat itu langsung terekam dalam pikiran bawah sadar. Maka kamu punya pilihan, kamu ingin mengisi waktu itu dengan keluhan dan kecemasan? Atau kamu ingin mengisinya dengan niat yang penuh kepercayaan dan keberlimpahan? Inilah saatnya kamu menjadi sutradara atas film hidupmu, bukan sekadar aktor yang reaktif. Dan naskah film itu kamu tulis setiap pagi lewat kesadaranmu sendiri. Kalau kita tarik lebih jauh, bahkan ajaran-ajaran spiritual kuno dari berbagai belahan dunia sudah lama menekankan pentingnya waktu pagi. Dalam ajaran Veda di India, pagi disebut sebagai Brahma Muhurta, yaitu waktu ketika energi ilahi sangat kuat dan udara penuh ketenangan. Di momen inilah para yogi dan guru spiritual melakukan meditasi, membaca mantra, dan menyambung diri pada kesadaran tertinggi. Dalam Taoisme Tiongkok, energi Qi di pagi hari dianggap sangat murni dan menjadi waktu terbaik untuk mengatur napas dan tubuh agar selaras dengan alam. Bahkan dalam filsafat Yunani, Marcus Aurelius menulis setiap pagi di jurnalnya untuk membingkai ulang realitas sebelum kekacauan dunia datang menyerang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola universal yang menunjukkan bahwa siapapun yang ingin mengubah nasibnya harus memulainya bukan dari tengah hari, bukan dari malam, tapi dari detik pertama saat bangun tidur. Dan ketika kamu menyadari bahwa pagi bukan sekadar waktu, tapi pintu gerbang menuju perubahan, maka kamu akan mulai memperlakukannya dengan hormat. Kamu akan memandang pagi bukan sebagai beban, tapi sebagai berkah. Bukan sebagai sisa waktu sebelum kerja, tapi sebagai waktu utama yang menentukan kualitas kerja dan hidupmu sepanjang hari. Maka mulai sekarang, jadikan pagi sebagai ruang suci, sebagai tempat kamu bertemu dengan Tuhan, diri sendiri, dan potensi terbaikmu yang selama ini tertidur. Kita juga perlu bicara soal tantangan. Karena tidak semua orang bisa langsung konsisten membangun ritual pagi. Ada yang bilang, saya tidur larut karena kerja, bangun pagi sulit. Atau, anak-anak saya ribut pagi-pagi, mana sempat tenang. Ini wajar,
Tapi justru disitulah latihan spiritual dimulai. Keberlimpahan bukan hanya untuk orang yang hidupnya tenang dan bebas gangguan, tapi untuk mereka yang memilih menciptakan ruang tenang di tengah kekacauan. Kamu tidak harus meditasi 1 jam, tidak harus journaling dengan lilin aromaterapi. Kadang, menyempatkan 3 menit untuk tarik napas, baca doa pendek, dan ucapkan syukur pun sudah cukup. Karena yang paling penting bukan ritualnya, tapi kesadarannya. Ritual hanya alat, tapi kehadiranmu saat melakukannya, itulah yang mengubah getaran hidupmu. Jadi kalau kamu merasa belum bisa full 30 menit, tidak apa. Mulai dari 1 menit dengan sepenuh hati. Nanti tubuh dan jiwa kamu akan minta lebih. Sama seperti olahraga, kesadaran spiritual juga perlu dilatih secara bertahap. Lama-lama, kamu akan merasakan sendiri manfaatnya. Kamu lebih tenang, lebih fokus, lebih optimis, dan lebih peka terhadap peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat. Dan jangan lupa, Tuhan itu tidak melihat durasi ibadahmu, tapi keikhlasan dan kesadaranmu dalam tiap detikmu menghadapnya. Maka bangun pagi bukan soal waktu, tapi soal keputusanmu untuk menghidupkan diri kembali. Bukan hanya membuka mata, tapi juga membuka hati. Buat kamu yang mungkin merasa hidupnya penuh tekanan, tidak punya waktu, atau sedang dalam masa sulit, ritual pagi justru bisa jadi titik balik hidupmu. Karena saat kamu merasa tidak punya kontrol atas hidupmu, maka satu hal yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu memulai hari. Disitulah letak kekuatanmu. Di saat dunia tidak bisa kamu atur, kamu masih bisa mengatur bagaimana kamu menyambut pagi, dengan getaran apa, dengan niat apa, dan dengan energi apa. Jangan remehkan kekuatan ini. Banyak orang berubah bukan karena motivasi besar, tapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar setiap hari. Ritual pagi bukan hanya soal spiritualitas, tapi juga soal mendisiplinkan pikiran dan emosi agar tidak dikendalikan dunia luar. Bahkan jika kamu sedang dalam kondisi ekonomi sulit, hubungan tidak harmonis, atau masalah mental, ritual pagi bisa menjadi jangkar stabilitas batinmu. Karena pagi adalah waktu ketika kamu bisa menanam ulang harapan. Waktu ketika kamu bisa berkata, aku masih hidup, maka aku masih bisa bertumbuh. Waktu ketika kamu bisa menyetel ulang otakmu agar keluar dari pola trauma, ketakutan, dan keraguan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, hidupmu mulai berubah. Bukan karena keajaiban semata, tapi karena kamu mulai membangun sistem baru yang membuat keajaiban itu punya jalan untuk datang. Semua dimulai dari satu niat kecil di pagi hari. Dalam banyak tradisi spiritual, salah satu inti dari ritual pagi adalah penyatuan kembali antara tubuh, jiwa, dan semesta. Ketika kamu bangun tidur, sebenarnya jiwamu baru saja kembali dari alam mimpi, tempat yang dipercaya dalam banyak budaya sebagai dimensi antara roh dan kenyataan fisik. Di saat inilah, kamu masih dalam kondisi transisi. Otakmu masih dalam gelombang theta atau bahkan alfa rendah, yang artinya lebih tenang, lebih sugestif, dan lebih terkoneksi secara intuitif. Inilah saat terbaik untuk menanamkan energi positif dan niat yang selaras dengan semesta. Dalam Islam, waktu subuh disebut sebagai waktu penuh berkah, dan banyak riwayat mengatakan bahwa rezeki diturunkan pada waktu tersebut. Rasulullah SAW bahkan mendoakan agar umatnya diberkahi dalam urusan duniawi di waktu pagi. Dalam tradisi Kristen, banyak yang melakukan doa pagi atau saat teduh. Dalam Hindu, Brahma Muhurta menjadi waktu terbaik untuk menyembah Tuhan. Dalam Buddha, pagi adalah momen meditasi sebelum aktivitas. Semua ini menunjukkan satu hal. Pagi adalah waktu di mana energi spiritual paling murni dan jiwa paling siap menyerap cahaya kesadaran. Jadi bukan soal agama, tapi soal bagaimana kamu hadir di waktu paling penting ini dengan niat dan sikap yang benar. Ini bukan sekadar rutinitas, ini ritual mengatur ulang frekuensi hidupmu. Kalau kamu mulai hari dengan benar, kamu sedang menciptakan alur semesta yang lebih sejalan dengan doamu, kerjamu, dan harapanmu. Dari sudut pandang sains, khususnya neuroscience dan psikologi kognitif, pagi hari adalah waktu yang paling menentukan arah berpikir otak kita. Ketika bangun tidur, bagian otak yang disebut prefrontal cortex, bagian yang mengatur logika, keputusan, dan pengendalian diri, masih dalam proses booting.
Ini artinya, pikiran bawah sadar lebih dominan di momen ini. Karena itu para ilmuwan menyarankan agar stimulus pertama yang masuk ke otak di pagi hari adalah stimulus yang positif, terarah, dan penuh makna. Peneliti seperti Dr. Joe Dispenza bahkan menjelaskan bagaimana pikiran kita membentuk medan elektromagnetik dan bahwa afirmasi, visualisasi, serta perasaan syukur yang intens bisa mengubah frekuensi medan energi tubuh kita. Ini bukan mistis, ini medan sains energi. Jadi saat kamu bangun dan memilih untuk berkata, aku cukup, aku kuat, aku siap bertumbuh, sebenarnya kamu sedang mempengaruhi kerja saraf dan getaran sel dalam tubuhmu. Maka tubuhmu pun merespons dengan memperbaiki hormon, memperkuat imunitas, dan meningkatkan mood. Bayangkan jika ini dilakukan setiap hari. Bukankah itu seperti menyiram tanaman dengan air berkualitas setiap pagi? Kamu tidak bisa berharap tanaman hidupmu tumbuh jika tiap pagi kamu siram dengan racun dari keluhan dan stres. Maka ritual pagi bukan sekadar gaya hidup modern. Ia adalah protokol spiritual dan ilmiah yang membantu kamu menyelaraskan tubuh, pikiran, dan energi dengan takdir terbaikmu. Ritual pagi juga punya efek domino terhadap seluruh keputusan yang kamu buat seharian. Karena ketika kamu memulai hari dengan kesadaran dan vibrasi yang tenang, kamu cenderung membuat pilihan yang lebih bijak. Kamu tidak mudah tersulut emosi. Kamu lebih bisa merespons daripada bereaksi. Bahkan kamu bisa mendeteksi peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat, karena hatimu tidak dipenuhi kabut negatif. Ini bukan sugesti kosong. Banyak pengusaha sukses, atlet kelas dunia, seniman, hingga pemimpin spiritual, semua punya pola yang sama. Mereka menjaga kualitas pagi mereka dengan disiplin. Mereka tahu, hari yang besar dimulai dengan pikiran yang bersih. Kita bisa belajar dari mereka. Tapi bukan untuk meniru gaya hidup mereka yang kadang terlalu jauh. Melainkan untuk mengambil esensinya. Bangun lebih sadar, bukan lebih sibuk. Misalnya, kamu bisa mulai pagi dengan 3 pertanyaan refleksi sederhana. Apa yang aku syukuri hari ini? Apa niatku untuk hari ini? Apa satu hal kecil yang bisa kulakukan agar hariku lebih baik? Jika kamu jawab pertanyaan itu dengan jujur setiap pagi, maka kamu sedang melatih kesadaran spiritual dan emosionalmu. Lama-lama, otakmu akan terbiasa berada dalam mode reflektif, bukan mode reaktif. Ini yang akan mengubah cara kamu menjalani hidup. Kamu bukan lagi korban keadaan, tapi pemilik arah hidupmu sendiri. Dan semua itu berawal dari waktu paling hening, pagi hari. Maka sekarang, pertanyaannya bukan lagi, apakah ritual pagi penting? Tapi, apakah aku siap mengambil alih kendali atas arah hidupku sendiri? Karena pada akhirnya, ritual pagi bukan untuk orang lain, bukan juga untuk pamer spiritualitas, tapi untuk dirimu sendiri, agar kamu tidak terus hidup dalam mode otomatis, reaktif, dan kehilangan arah. Kamu layak hidup dengan kesadaran. Kamu layak bangun dan merasa utuh, bukan cemas. Kamu layak memulai hari bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya. Dan untuk itu, kamu perlu sistem. Ritual pagi adalah sistem sederhana yang kamu bangun sendiri. Kamu bisa sesuaikan dengan waktumu, keyakinanmu, dan kebutuhanmu. Yang penting bukan bentuknya, tapi niat dan getaran yang kamu pancarkan dari dalam dirimu. Jangan tunggu sukses dulu, baru punya kesadaran. Punya kesadaran dulu, maka kesuksesan akan lebih mudah kamu tarik. Semesta tidak tertarik pada orang yang hanya rajin bekerja, tapi pada orang yang bekerja dengan kesadaran dan vibrasi yang benar. Maka jika kamu merasa hidupmu belum berubah, jangan langsung salahkan lingkungan atau takdir. Coba cek dulu, bagaimana kamu memulai hari-harimu? Apakah kamu sambut pagi dengan sambutan spiritual, atau hanya dengan keluhan dan malas? Mulailah hari dengan kesadaran. Jadikan pagi sebagai waktu suci, bukan sekadar transisi. Dan lihatlah bagaimana hidupmu mulai berubah, sedikit demi sedikit. Tapi pasti, karena kamu sudah mengalirkan arah hidupmu dari dalam, bukan dari luar. Saat kamu benar-benar menyadari kekuatan yang tersembunyi di balik pagi, kamu akan berhenti menganggap waktu itu sebagai sekadar rutinitas. Kamu akan mulai memperlakukannya sebagai panggung utama, tempat nasibmu dipentaskan. Pagi adalah saat ketika roh manusia kembali dari alam mimpi, seperti yang diajarkan oleh para leluhur Nusantara.
Waktu ini bukan hanya soal membuka mata, tapi juga membangunkan kesadaran terdalam untuk mulai mengarahkan hidup sesuai dengan niat yang sejati. Dalam Islam, keberkahan waktu subuh disebutkan berkali-kali. Dalam Hindu, pagi adalah jalan masuk menuju keheningan Brahman. Dalam Buddha, pagi adalah waktu latihan batin. Dalam agama Kristen, pagi adalah waktu untuk merenung dan membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya, semua ajaran besar di dunia sepakat bahwa pagi adalah jendela ilahi menuju transformasi. Maka kamu tidak perlu jadi orang suci untuk berubah. Kamu cukup jadi orang biasa yang mau memulai hari dengan luar biasa. Dan perubahan itu tidak perlu instan. Yang kamu butuh hanya satu keputusan, bahwa mulai besok, pagi harimu bukan lagi milik dunia, tapi milik jiwamu, milik kesadaranmu, milik doa-doa yang kamu bangun sendiri, bukan doa copy-paste dari internet. Ini waktumu untuk membentuk realitas, bukan sekadar menjalani hidup apa adanya. Karena hidup ini bukan hanya soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar dalam menentukan arah. Dan arah itu selalu dimulai dari satu titik, ritual pagi. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, itu berarti kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah orang yang sedang mencari jawaban, bukan hanya hiburan. Kamu sedang menyusun ulang kepingan hidupmu agar lebih sejajar dengan getaran Tuhan dan semesta. Maka izinkan aku menyampaikan satu kalimat sederhana namun kuat. Hidupmu bisa berubah, asal kamu sendiri mengizinkannya berubah. Dan izin itu muncul setiap pagi. Di saat kamu memutuskan untuk bangun, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara batin. Jadi, sebelum kamu buka sosial media, sebelum kamu lihat saldo rekening, sebelum kamu terjebak rutinitas, beri waktu sebentar untuk jiwamu. Ucapkan syukur, tarik napas pelan. Afirmasi bahwa hari ini kamu lebih sadar, lebih kuat, dan lebih selaras. Tidak perlu pakai bahasa rumit. Cukup dari hati, karena Tuhan tidak menilai kata-katamu, tapi niatmu. Semesta tidak butuh kamu berteriak, cukup kamu pancarkan getaran niat yang jujur dari dalam. Itu sudah cukup untuk menggeser realitas hidupmu sedikit demi sedikit. Dan jika kamu mengulangnya setiap hari, maka kamu sedang membangun fondasi kehidupan baru yang lebih tenang, lebih berkah, dan lebih sesuai dengan doa-doamu. Maka jangan tunda lagi. Mulai besok, bangunlah bukan hanya untuk kerja, tapi untuk menyambut versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ingat, pagi adalah portal perubahan. Jangan lewati dengan pikiran lama. Channel ini dibuat bukan sekadar untuk membahas teori spiritual atau motivasi kosong, tapi untuk menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mau bertumbuh, yang sadar bahwa keberlimpahan tidak ditentukan hanya oleh kerja keras, tapi oleh kerja sadar. Dan kerja sadar itu dimulai dari bagaimana kamu menyambut pagi. Channel Hukum Semesta ini adalah ruang untuk kita semua yang ingin hidup dengan niat, bukan sekadar bertahan, yang ingin membangun sistem pikiran yang sejajar dengan doa, dan yang percaya bahwa energi positif bukan mitos, tapi hasil latihan vibrasi yang konsisten. Maka kalau kamu merasa terhubung dengan pesan ini, jangan ragu untuk jadi bagian dari komunitas ini. Jangan cuma jadi penonton diam. Subscribe sekarang juga ke channel ARS Pandangan Hidup, lalu nyalakan lonceng notifikasi. Karena video selanjutnya akan membahas cara konkret membangun ritual pagi untuk berbagai tipe kehidupan dan kepercayaan. Kamu juga bisa bantu sebarkan video ini ke orang-orang terdekatmu, ke grup keluarga, sahabat, atau bahkan ke orang yang kamu tahu sedang dalam masa sulit. Karena siapa tahu, video ini bisa jadi jalan perubahan hidup mereka. Tulis juga komentarmu di bawah. Bagikan pengalamanmu tentang pagi. Apakah kamu pernah merasakan perubahan karena satu kebiasaan kecil? Kami ingin dengar ceritamu. Karena di sini, kita saling menguatkan, bukan saling menggurui. Di sini setiap langkah kecil menuju kesadaran, kita rayakan bersama.